Ayahku adalah Dewa Perang. Bab 203. Ahli belum mati. Tapi itu hanya tinggal satu langkah, atau bahkan setengah langkah, dari kematian. Ada banyak tulang patah di sekujur tubuhnya. Setelah Guan Qianjun menemukannya, dia dengan sabar menghitungnya dan meminta Qian Qian menjadi pembantu kecilnya untuk menghitungnya. Hal ini tentu memiliki makna yang dalam. Dewa perang yang baik juga harus menjadi dewa pengobatan yang baik. Dia tidak hanya bisa membunuh orang, tapi dia juga bisa menyelamatkan orang lain, dirinya sendiri dan teman-temannya. Ahli mematahkan total 73 tulang, sepertiganya merupakan patah tulang kominutif, dan beberapa tulang dimasukkan terbalik ke dalam organ dalam. Dia sudah sekarat. Dalam keadaan normal, meskipun dia dapat dikirim ke rumah sakit tepat waktu, dia mungkin tidak dapat disembuhkan. Dia cukup beruntung bisa bertemu Guan Qianjun. Dewa perang tertinggi menyuntikkan energi batin dan menggunakan teknik pijat untuk menyambungkan kembali semua tulangnya yang patah. Dia juga menerima perawatan untuk pendarahan internal yang parah. Namun, beberapa gadis tidak seberuntung itu. Selain ahli, ada 5 pengawal wanita yang 3 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya luka berat. Fakta bahwa mereka masih hidup bukan karena belas kasihan dari si pembunuh, tetapi hanya karena keberuntungan mereka. Lu Feixian juga dengan cepat memanggil helikopter darurat. Saat menaiki pesawat, dia masih enggan untuk berangkat. Dia menatap Guan Qianjun dan ragu untuk berbicara. Lao Guan berkata dengan tenang, kembalilah dan pulihkan diri. Jangan berkeliaran jika tidak ada pekerjaan. Saya kira kamu masih dalam bahaya besar. Dalang di balik layar tidak akan membiarkanmu pergi. Bahkan organisasi pembunuh. Petik 2. Bahkan jika dalang melepaskanmu, dia tidak akan melepaskanmu. Setelah, wakil presiden mati. Jika kita tidak mendapatkan target, kita tidak akan bisa bertahan di masa depan. Lu Feixian tampak murung, aku tahu. Kamu juga harus berhati-hati, kamulah yang membunuh orang, belum lagi banyak mayat yang tertinggal. Aku khawatir kamu akan membakar dirimu sendiri. Aku akan mengurusnya. Dia memang bisa mengatasinya. Sebuah pesan telah dikirim ke Qi Kunlun sebelumnya, memintanya untuk memimpin orang-orang menangani mayat-mayat itu. Mereka semua adalah pembunuh yang penuh kejahatan, dengan tangan berlumuran darah. Jika Yang Maha Tinggi membunuh mereka secara pribadi, tidak akan ada masalah, dan mereka bahkan bisa mendapatkan eksploitasi militer. Guan Qianjun meraih tangan Qian Qian, berbalik dan berjalan menuju pegunungan dan hutan yang dalam. Sasaran, punggung bukit Guilong. Wang Cai mengikutinya sambil menggelengkan kepalanya. Guan Qianjun tidak khawatir dengan serangan Lu Feixian lainnya, dia yakin gelombang pembunuh ini telah terbunuh seluruhnya. Selain itu, ada pengawal di helikopter dan mereka juga memegang senjata terlarang. Lu Feixian ingin menghentikannya, tetapi tidak tahu apa yang bisa dia katakan. Melihat punggung Guan Qianjun menghilang ke dalam hutan, Lu Feixian menggigit bibir bawahnya dengan keras dan mencoba yang terbaik untuk menghentikan air matanya mengalir. Masih menitikkan air mata. Kamu menyelamatkan hidupku. Tidak peduli siapa kamu. Aku akan mengingatmu selamanya. Sampai helikopter lepas landas, Lu Feixian masih melihat ke arah Guan Qianjun berjalan di distrik kota. Di hotel mewah bintang 5. Kamar presidensial. Suara dingin, magnetis, dan sangat mengharukan muncul. Apa? Selusin pembunuh gelap yang kusewa telah menghilang. Dan saudara perempuanku yang baik benar-benar pergi dengan helikopter. Apakah dia? Benar-benar tidak terjadi apa-apa. Di sofa kulit mewah, seorang wanita yang sangat seksi mengenakan rok kulit merah bertanya dengan dingin. Ia memiliki sepasang kaki yang panjangnya 1,2 meter, sangat menawan dan seputih salju yang baru turun. Tapi tidak ada pria di sekitarnya yang berani memandangnya. Dia menunduk dan tampak kagum. Salah satu dari mereka berbisik, Nona, pemahaman kami saat ini relatif terbatas. Kami hanya tahu bahwa nyonya kedua pasti tidak mati, tetapi terluka parah. 3 atau 4 pengawalnya seharusnya mati. Tapi, ahli itu belum mati. Bang! Wanita tertua tiba-tiba membanting meja. Dia hampir meraung, sungguh pembunuh yang tidak berguna. Dia adalah yang ke-7 dari 10 organisasi pembunuh teratas di Kerajaan Naga. Sungguh timpang. Ahli belum mati. Dia selalu curiga bahwa akulah dalangnya. Dia tidak mati. Aku takut dia akan secara aktif membuat adikku curiga padaku, atau bahkan membalas dendam padaku. Keindahan gunung es dengan sedikit kekejaman ini adalah saudara perempuan Lu Feixian, Lu Feixia. Semakin banyak dia berbicara, semakin gelap jadinya. Pria muda lainnya mengangkat kepalanya sedikit, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya, Nona, apakah Anda ingin
Membunuh orang untuk membungkam mereka. Membungkam macam apa? Saya tidak bisa membunuh mereka saat itu, tetapi membunuh mereka sekarang akan terlalu terbuka. Lu Feixia mengertakkan gigi dan melihat lagi kepada pria yang berbicara di awal. Serius, apa lagi yang ditemukan? Agar adil, meskipun Anda memperkenalkan An Wutian, saya tetap percaya pada kekuatan mereka. Wakil Presiden Wu itu memiliki keterampilan yang luar biasa. Tidak peduli berapa banyak ahli yang ada, mereka tidak akan menjadi lawannya, apalagi selain itu, ada hampir 10 pembunuh, jadi kita harus yakin. Pasti ada orang lain yang melakukannya. Jadi, apakah ada orang lain yang muncul saat itu? Dia dengan sungguh-sungguh menggelengkan kepalanya, kami belum menemukan apapun. Kami melihat helikopter darurat lepas landas dan mengira itu ada hubungannya dengan wanita kedua, jadi kami segera memeriksanya. Lalu, kami tidak dapat menghubungi juga pembunuh di langit yang gelap. Menurutku, aku khawatir mereka semua mati. Lu Feixia merasa ngeri. Dia menggertakkan giginya, periksa. Periksa aku. Aku tidak percaya. Tidak ada satupun jejak yang terungkap. Periksa desa-desa terdekat untukku satu per satu. Kamu ingin melihat orang hidup, kamu ingin melihat mayat setelah kematian. Lebih dari 10 pembunuh telah menghilang, saya tidak percaya, saya bahkan tidak dapat melihat setetes darah pun. Dia mengangguk dengan sungguh-sungguh, oke, saya akan segera mengirim lebih banyak tenaga untuk mencari di semua tempat, dan jangan melepaskan informasi apapun. Lu Feixia menghela napas dan sedikit tenang. Senyuman yang sangat lembut dan hangat tiba-tiba muncul di wajahnya. Tapi, sepertinya sangat dibuat-buat. Kemudian, dia mengangkat teleponnya dan memutar nomor. Saat ini, ekspresinya menjadi cemas lagi, dan dia tampak sedikit takut. Tapi, ini masih aneh. Butuh waktu lama sebelum panggilan tersambung. Di sana, terdengar suara yang terlihat sangat lelah dan lemah, dan sepertinya sedikit acuh tak acuh, kakak. Feixian, apa kabarmu sekarang? Kamu baik-baik saja. Kudengar sesuatu yang buruk terjadi padamu. Kamu terluka, bukan? Ya Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Kamu pergi ke kota Lanshan untuk mencari obat yang menyelamatkan nyawa. Kenapa? Bagaimana kamu menghadapi bencana yang fatal? Nada suaranya terungkap itu penuh kekhawatiran. Bahkan dengan sedikit menangis. Lu Feixian berkata dengan lembut, kakak, aku baik-baik saja. Hanya saja beberapa saudara perempuan meninggal. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu? Ini terjadi belum lama ini. Lu Feixia secara alami siap untuk pertanyaan ini. Kakak selalu peduli padamu. Kamu adalah satu-satunya saudara perempuanku. Meskipun kami berada di ibu kota provinsi, aku masih memikirkanmu setiap hari. Kelompok keluarga kami juga ditempatkan di kota Lanshan. Aku sudah menyuruhmu untuk menjaga dengan baik kamu. Segera setelah sesuatu terjadi padamu, hubungi pesawat darurat dan beritahu aku di stasiun. Aku sangat cemas. Hatiku hampir hancur. Kuharap kamu oke. Saat dia mengatakan itu, Lu Feixia hampir menangis. Apa yang terjadi padamu di sana? Ceritakan padaku secepatnya. Lu Feixian juga sedikit terharu. Nada suara kakaknya sangat tulus, penuh kasih sayang kekeluargaan. Yang lebih kental dari air. Dia berkata, ini bukan masalah besar. Saya dikejar oleh sekelompok pembunuh, tapi saya selamat. Lu Feixia mengertakkan gigi, itu pasti dikirim oleh saingan bisnis keluarga. Kamu sangat mampu mengatur keluarga Lu. Aku sangat makmur sehingga mereka semua iri dan cemburu. Aku sangat berharap mereka mengejarku dan tidak membunuh adikku. Bab 204. Saat dia berbicara, dia bahkan menutupi wajahnya dan menangis. Kakak, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Ada begitu banyak pembunuh, dan kamu membunuh beberapa saudara perempuan. Apakah kamu bertemu dengan seseorang yang mulia untuk membantumu? Dia mulai berbicara. Lu Feixian sedikit ragu-ragu, tetapi akhirnya tidak menyebutkan nama orangnya. Dia sedikit waspada. Tidak, hanya saja kami. Sangat beruntung. Para suster mencoba yang terbaik untuk melindunginya, tapi ahli juga terluka parah. Lu Feixia mengucapkan beberapa kata penghiburan sebelum menutup telepon. Wajahnya yang semula penuh kekhawatiran, tiba-tiba menjadi bengis dan penuh keganasan. Wajahnya tetaplah wajah yang sama. Tapi orangnya sepertinya bukan orang yang sama lagi. Dia membuang teleponnya ke samping dan berkata dengan malas, adikku meragukanku. Dia berkata sambil tersenyum serius, Nona, itu seharusnya tidak mungkin.
Meskipun nona kedua memiliki bakat bisnis, dia hanyalah orang bodoh dalam hal ini. Hubungan antar pribadi. Dia tidak akan banyak berpikir. Lagi pula, kamu hanya berpura-pura seperti itu. Lu Feixia memelototinya, nadanya menjadi semakin seram. Namun, aku sangat mengenal adikku. Dia tidak pandai berbohong. Saat aku bertanya padanya apakah ada orang yang membantunya, dia ragu-ragu. Ini cukup untuk menunjukkan. Seseorang memang membantunya. Temukan itu orang. Apakah kamu ingin melihat betapa kuatnya dia? Bisakah dia benar-benar membunuh lebih dari selusin pembunuh dalam kegelapan? Selain itu, persiapkan beberapa orang yang kuat untukku. Siapapun yang membantu saudara perempuanku adalah musuhku dan tidak berguna untukku, jadi pergilah mati. Kalimat terakhirnya sangat kasar. Seperti ratu neraka. Zheng Zheng dan yang lainnya sangat ketakutan hingga seluruh tubuh mereka gemetar dan mengangguk dengan cepat. Jarak garis lurus hanya 7 km. Rumah sakit pertama kota Lanshan. Ahli bersandar lemah di kepala tempat tidur, memandang Lu Feixian, yang duduk di samping dengan perban di sekujur tubuhnya, dan tersenyum masam, "Nona, saya baik-baik saja, Anda dapat kembali ke bangsal untuk beristirahat. Jangan khawatir, saya tidak akan berada di sini untuk saat ini. Sesuatu akan terjadi." Lu Feixian mengangguk, tetapi tidak menggerakkan pantatnya sama sekali. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum bertanya dengan lembut, "Ali, menurutmu, orang di balik layar itu benar-benar saudara perempuanku? Apakah dia meminta seorang pembunuh untuk membunuhku?" Ahli yakin dia mengangguk, "Ya. Meskipun saya tidak punya bukti, saya yakin. Cara wanita tertua memandangmu mengungkapkan niat membunuh. Aku diam-diam telah menyelidiki jejaknya. 2 pembunuhan terakhir, meskipun petunjuknya sangat lemah, mereka semua secara samar-samar menunjuk padanya. Orang dalam yang akhirnya ku dapat tahu semuanya meninggal karena berbagai alasan." Setelah jeda, dia menambahkan, "Dan adikmu sepertinya memiliki karakteristik. Setiap kali dia membunuhmu, bukan di kota lain, sepertinya dia akan muncul di kota itu." Lu Feixian menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin. Dia hanya menelepon saya untuk menyatakan keprihatinan dan mengatakan bahwa dia berada di ibu kota provinsi." Ahli mencibir dan mengulurkan tangannya dengan susah payah. Dia mengulurkan tangan dan memintanya untuknya telepon genggam kemudian, dia mengimpor nomor saudara perempuannya melalui program mini WeChat, dan tidak lama kemudian, dia menyerahkannya kepada wanita mudanya. Lu Feixian awalnya bingung, tetapi ketika dia mengambil telepon dan melihatnya, dia terkejut. Dia bergumam, apakah ini benar? Apa yang ditampilkan di layar membuat hatinya tenggelam ke dalam 18 tingkat neraka. Anehnya, disinilah saudara perempuan saya berada ketika dia menelepon. Program kecil ini dapat menemukan lokasi penelepon. Lu Feixian tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak tidak percaya, "Tidak mungkin. Bagaimana mungkin?" Ahli tidak mengatakan apa-apa, tapi menatapnya dengan serius. Lu Feixian juga terdiam, tapi tak lama kemudian air mata mulai mengalir. Itu adalah air mata yang tidak bisa kutahan meski aku menggigit bibir bawahku. Itu tempat yang sangat penting di hatiku sedang runtuh. Ini malam. Seorang wanita cantik berdiri di jendela setinggi langit-langit sebuah gedung bertingkat tinggi, memegang segelas anggur merah dan memandangi lampu ribuan rumah di luar. Wajahnya sangat dingin seperti dia baru saja selesai mendengarkan laporan dari bawahannya di belakangnya. Lu Feixia berkata dengan tenang, "Apakah kamu baru mengetahuinya sedikit?" Zheng Zheng di belakangnya tampak sedikit malu. Ia merasa sudah cukup banyak melaporkan. Pertama, ditemukan noda darah di hutan sebelah desa. Penduduk desa di sana agak aneh. Ketika anak buahnya ingin mengambil darahnya, terjadi sesuatu dan mereka ditampar keras oleh penduduk desa. Lalu, orang juga bilang kalau darahnya semuanya darah anjing, artinya tidak ada pembunuhan di tempat ini. Apalagi berdarah. Sepertinya dia bahkan mengutuk. Kedua, saya akhirnya mendapat petunjuk dari seorang anak penggembala sapi, ada sekelompok laki-laki yang sangat agung menyeret beberapa karung berat pergi. Tapi, kemana perginya? Tidak bisa bertanya lagi. Jejak mereka menakutkan. Ketiga, sebelum nyonya kedua diburu, ia sempat berkonflik dengan ayah dan anak perempuannya. Ahli berduel dengan salah satu dari mereka, seorang gadis berusia 5 atau 6 tahun, dan justru kalah, menderita luka ringan di bahunya. Keempat, ayah dan anak perempuannya sepertinya pergi ke pegunungan dan hutan yang dalam untuk mencari ginseng berumur 1000 tahun, sehingga mereka berkonflik dengan nyonya kedua, akibatnya ahli kalah, sehingga mereka mundur. Kelima, tidak lebih. Aku bertanya padamu,
Lu Feixia tiba-tiba menoleh dan menuangkan setengah gelas anggur merah ke kepala Zuangsong. Dia sungguh-sungguh tidak berani menghapusnya, dan tersenyum pahit, "Nona, saya akan terus bertanya." Lu Feixia mendengus dengan marah, "Anda menanyakan semua ini kepada saya dalam setengah hari, sungguh keterlaluan. Di mana pria itu berasal? Siapa namanya? Apa konflik spesifiknya dengan Lu Feixian? Tidak satupun dari mereka. Aku akan meminta seseorang untuk memeriksanya sekarang." Dia berjanji dengan sungguh-sungguh. Lu Feixia tiba-tiba tampak berpikir lagi. Pria itu muncul dengan sangat aneh. Mengapa pria seperti itu muncul lagi? Katakan padaku. Zeng Zeng, mungkinkah dia orang yang membantu Lu Feixian melarikan diri? Zeng Zeng mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya agak seperti itu. Itu tidak masuk akal. Lu Feixia tiba-tiba tersenyum, mengangkat tangan rampingnya, dan dengan anggun memutarnya membentuk lingkaran di udara. "Pergi dan cari tahu dariku segera kemana ayah dan anak perempuan itu pergi. Berikan padaku sebelum besok pagi. Lalu aku akan pergi dan menemuinya langsung. Aku ingin temani dia mencari ginseng, dan ambil, ngomong-ngomong lihat ini. Pria macam apa yang berani melawan adikku?" Ada sedikit rasa centil di sudut mulutnya, dia pasti pria yang sangat menarik. Di malam hari, di dalam hutan terdengar suara seperti susu yang menyakitkan, bahkan terdengar seperti tangisan. Ayah, kakiku hampir patah. Kapan kita bisa sampai ke punggung Bukit Guilong? Aku khawatir. Aku tidak akan bisa bertahan di tempat itu. Aku akan menjadi cacat." "Wang Cai, kamu baik-baik saja?" Petik 2. Plop. Kian-Kian tiba-tiba terjatuh ke depan dan tanpa sengaja terguling dari tebing setinggi 3 hingga 4 meter. Wang Cai mengikuti di belakang, tetapi dia sangat lelah sehingga dia merentangkan anggota tubuhnya di tanah dan menggerakkan perutnya sedikit demi sedikit. Melihat tuan kecilnya tiba-tiba menghilang, ia menggonggong dengan cemas dan bergegas mendekat. "Saya akan melompat dari tebing." Tapi dia ditangkap kembali oleh tangan besar. Guan Qianjunlah yang mengambil tindakan. Bersambung.